Selamat datang kembali dalam perkuliahan Matematika 2B MA 1202. Saya Erik dari Program Studi Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam ITB. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab baru yaitu tentang persamaan diferensial. Secara khusus kita akan menyentuh topik model logistik yaitu salah satu persamaan diferensial yang dipakai terutama di bidang biologi. Mari kita melihat terlebih dahulu apa itu persamaan diferensial. Nah, salah satu aplikasi penting di dalam kalkulus itu adalah persamaan diferensial. Persamaan diferensial. Berbagai proses di dalam biologi itu dimodelkan menggunakan persamaan diferensial. Nah, persamaan diferensial sendiri adalah apa? Persamaan diferensial adalah persamaan yang melibatkan turunan dari sebuah fungsi. Kalau kita ingat, turunan ini biasanya misalkan y aksen itu dy dx, perubahan y terhadap x. Jadi segala sesuatu yang berubah terhadap besaran lain, dy dx, delta y delta x, bagaimana y berubah terhadap x, bagaimana suatu besaran berubah terhadap besaran lain, bisa dimodelkan menggunakan persamaan diferensial ini. Bahkan banyak sekali model-model di dalam biologi dimodelkan menggunakan persamaan diferensial. Nah, ini adalah beberapa contoh persamaan diferensial. Tentunya ketika kita menyatakan y aksen di sini adalah turunan y terhadap variabel bebasnya. Dalam hal ini variabel bebasnya kita lihat adalah t. Berarti y aksen di sini adalah dy dt. Oke ya. Jadi di sini y double aksen tentunya adalah turunan kedua y terhadap t. Oke ya. Yang di sini b turunan kedua y terhadap variabel bebas. Variabel bebasnya di sini boleh apapun. Di sini juga saya punya turunan ketiga turunan ketiga dari y berubah terhadap t dalam hal ini. Oke, jadi ini adalah ada empat contoh persamaan diferensial. Ada 4 contoh persamaan diferensial. Biasanya setiap satu persamaan diferensial merepresentasikan sebuah model di dalam kehidupan, terutama di dalam biologi. Nah, turunan tertinggi yang muncul pada persamaan biasa disebut orde persamaan diferensial. Jadi A ini mempunyai orde 1, B mempunyai orde 2, C mempunyai orde 3, dan D adalah orde 3. C orde 2, maaf ya. Nah, fungsi YT disebut solusi dari persamaan diferensial bila fungsi yang bersangkutan memenuhi persamaan tersebut. Fungsi YT disebut solusi dari persamaan diferensial bila fungsi yang bersangkutan memenuhi persamaan tersebut. Jadi kalau kita lihat contoh terkenal B, oke ya, Y double aksen ditambah Y itu sama dengan 0. Perhatikan bahwa Y sama dengan sinus X, sin X, Y sama dengan sin X, itu adalah solusi dari ini. Kenapa? Kalau kita mencari turunan kedua, turunan keduanya tentunya adalah min sin X, ditambah dengan Y yang adalah sin X, hasilnya adalah 0. Jadi, Y sama dengan sin X adalah solusi dari ini. Oke ya. Apalagi saya bisa Y sama dengan cos X. Y sama dengan cos X juga adalah solusi dari persamaan diferensial ini. Kalau kita substitusi, Y double aksen itu adalah min cos X. Ditambah dengan Y-nya cos X, sehingga saya dapatkan adalah 0. Bagaimana kalau 2 cos X atau 2 cos T? Ternyata juga memenuhi ini. Bagaimana dengan 5 sin T? Ternyata juga memenuhi ini. Jadi, fungsi ini semua adalah solusi dari persamaan diferensial B. Kamu bisa substitusi Y dan cos T, Y dan nanti pada akhirnya saya akan dapatkan nanti penjumlahannya itu akan menghasilkan 0, sehingga dia merupakan solusi dari persamaan diferensial. Jadi untuk mengecek apakah diberikan Y, apakah Y ini adalah solusi dari persamaan diferensial, mudah saja. Tinggal kamu substitusi ke persamaan diferensialnya, dan kamu lihat apakah sama dengan ruas kanannya. Oke ya, jadi itu adalah solusi dari persamaan diferensial. Nah, secara umum solusi dari persamaan diferensial B adalah Y sama dengan A cos T ditambah B sin T. A-nya boleh berapapun. Makanya tadi kita lihat cos T dia adalah solusi juga. Karena cos T itu bisa saya pilih A-nya sama dengan 1 dan B-nya sama dengan 0. Dengan cara yang sama, sin T adalah solusi. Dengan saya memilih B-nya sama dengan 1 dan A-nya sama dengan 0. Oke ya. Jadi nanti pada akhirnya persamaan diferensial tadi, Y double aksen ditambah Y sama dengan 0, itu adalah persamaan diferensial orde 2. Dia ada secara umum mempunyai dua buah konstanta. Bagaimana melihatnya secara cepat? Bahwa kita ingat, ketika saya punya dy dx sama dengan e pangkat x, maka akan keluar
ada penambahan konstan. Oke ya. Jadi ketika seolah-olah saya mengintegralkan satu kali, saya mengeluarkan satu buah konstan. Sehingga akibatnya kalau saya punya persamaan diferensial order n, artinya dia mempunyai turunan sebanyak n kali, dia akan memuat n buah konstanta. Sama seperti tadi ya, y double aksen ditambah y sebenarnya 0, itu adalah ada turunan kedua, seolah-olah saya mengintegralkan dua kali, sehingga muncul dua buah konstan. Nah, ketika saya punya solusi yang mempunyai dua buah konstan, gitu ya, solusi kalau misalnya persamaan diferensial order n mempunyai n buah konstan, solusi itu yang biasa kita sebut adalah solusi umum. Nah, bagaimana mencari solusi khusus yang memenuhi sebuah persamaan diferensial? Biasanya perlu kita ketahui syarat batas atau kondisi awalnya. Bila sebuah persamaan diferensial dilengkapi syarat tertentu, oke, sehingga konstanta pada solusinya dapat ditentukan nilainya, maka solusi disebut dengan solusi khusus. Misalkan saya punya ini. Saya y aksen sama dengan 2t. Karena ini adalah persamaan diferensial order 1, maka akan keluar satu konstanta. Untuk mencari solusi khususnya, kita perlu mensubstitusikan suatu kondisi. Ini yang biasanya kita sebut kondisi awal, ya, y1 sebenarnya. Jadi pada saat t sama dengan 1, maka posisinya itu ada di 3. Oke ya, kita tahu ini dy dt sama dengan 2t, dy dt saya punya fungsi diturunkan terhadap t adalah 2t. Tentunya ini adalah t kuadrat. Secara umum adalah t kuadrat ditambah konstan. Apakah ini benar solusi dari y aksen sama dengan 2t? Kamu tinggal substitusi, cari turunannya. Apakah turunannya itu sama dengan 2 dikali ini? Kalau ya, berarti selesai. Jadi kamu cari turunannya. Oh, turunannya kan sama dengan 2t. Pas kiri dan kanannya. Oke, bagaimana mencari C-nya? Bagaimana mencari C-nya? Tinggal saya substitusi. Ketika T-nya 91, Y-nya harus 93. Sehingga saya dapatkan seperti ini, sehingga C-nya 92. Sehingga Y 9T kuadrat tambah C, ini adalah solusi umum dari sebuah persamaan diferensial yang melibatkan sebuah konstanta, karena ini persamaan diferensial order 1. Sedangkan solusi khususnya, ketika saya diberikan kondisi awal, Y1 dan 3, saya dapatkan C92. Sehingga solusi persamaan diferensial tersebut adalah Y9T kuadrat tambah 2. Jadi kalau saya punya Y9T kuadrat tambah C, ini adalah apa? Ini adalah keluarga fungsi kuadrat. Keluarga fungsi kuadrat yang digeser-geser sejauh C. C positif geser ke atas, C negatif geser ke bawah. Kalau diberikan satu kondisi awal, saya akan dapat menentukan yang mana dari solusi umum itu yang merupakan solusi khususnya. Oke, ilustrasikan grafik dari solusi umum dari persamaan di atas. Kamu bisa mencoba membuat ilustrasinya sendiri. Nah, sekarang kita mau masuk ke model pertumbuhan. Ini model yang sangat terkenal di dalam biologi. Misalkan saya punya data seperti ini. Ini waktu di dalam jam. Ini adalah populasi. Setiap ini itu adalah dalam juta per mililiter. Jadi ini adalah perkembangan ragi, bakteri ragi sebagai fungsi dari waktu. Jadi awalnya itu ada 0,2 juta, jadi 200.000 bakteri per mililiter larutan mungkin gitu ya, per mililiter larutan. Pada saat 1 jam berikutnya ada 0,33 juta populasinya per mililiter. Oke ya, jadi ini saya punya data seperti ini, kalau saya gambarkan seperti ini. Tentunya kita tahu perkembangan ini adalah perkembangan tidak mungkin setengah jam jadi berapa? Masa diskrit seperti ini? Ya, sebenarnya ini adalah fungsi yang kontinu ya. Tapi karena pengamatannya diskrit, maka kita punya tabelnya, tabel hanya titik-titik seperti ini. Pada masa realnya tentunya perkembangan tersebut terjadi setiap saat atau kontinu. Oke. Nah, ketika saya punya tabel itu, saya akan coba membuat persamaan diferensialnya. NT-nya ini menyatakan populasi ragi pada saat T. Ini saya akan asumsikan beberapa asumsi, sehingga saya mendapatkan sebuah model yang merepresentasikan pertumbuhan dari sebuah populasi. Pertanyaannya, apakah model itu baik atau model itu tidak baik? Apa yang dimaksud dengan model itu baik? Model itu baik kalau dia mengikuti datanya ya, mengikuti tren data yang ada. Misalkan NT itu menyatakan populasi ragi pada saat T. Menyatakan populasi ragi pada saat T. Tentunya ini populasinya sama seperti yang tadi dalam tabel. Ini dalam satuan juta per mililiter.
Misalnya setiap ragi mempunyai laju pertambahan keturunan sebesar beta. Ini mudah saja. Jadi dalam 1 jam, di dalam 1 jam, berapa banyak keturunan yang dihasilkan. Jadi ini tentunya adalah betanya ini adalah proporsi. Proporsi berapa banyak yang bisa menghasilkan keturunan dari populasinya. Oke ya. Jadi beta itu adalah proporsi yang dapat menghasilkan berapa banyak proporsi yang dapat menghasilkan keturunan pada saat populasi pada saat jam ke T. Laju kematian setiap ragi adalah mu, total laju kematiannya adalah mu dikali NT. Tentunya mu ini adalah proporsi di dalam 1 jam, berapa banyak proporsi dari populasi yang akan mati. Kira-kira seperti itu ya. Kalau tadi ini beta ini adalah proporsi berapa banyak keturunan, berapa banyak populasinya akan bertambah dalam satu satuan waktu, berapa banyak proporsinya terhadap populasi pada saat NT. Jadi laju perubahan jumlah populasi adalah perubahan populasinya pada saat T itu adalah penambahannya dikurangi kelahirannya, berapa banyak yang lahir, berapa banyak yang dihasilkan, berapa banyak keturunan yang dihasilkan, dikurangi dan berapa banyak yang mati. Dalam hal ini, kalau kita ambil R-nya itu adalah beta min mu, maka dN/dt itu adalah R dikali NT. dN/dt itu adalah R dikali NT. Oke ya. dN/dt dikali 1 per NT, atau ini pertumbuhan dibagi total populasi, pertumbuhan dibagi populasinya. Ini yang kita sebut laju pertumbuhan per kapita. Jadi berapa banyak bertambah, berapa banyak pertambahannya dibandingkan dengan populasi pada saat itu, yang biasa kita sebut laju pertumbuhan per kapita. Tentunya kamu tahu, kamu anggap saja ini DY/dt sama dengan R dikali Y. DY/dt sama dengan R kali Y. Kamu masih ingat kalau saya punya DY/dt sama dengan Y. Saya mau mencari fungsi yang turunannya ada dirinya sendiri. Kamu sudah ingat ya? Itu adalah apa? Tentunya itu adalah fungsi eksponen. E pangkat T. Maka kalau saya punya E pangkat T, DY/dt adalah E pangkat T. Jadi, D dari E pangkat T terhadap T adalah E pangkat T sendiri. Jadi, DY/dt adalah Y-nya sendiri. Kalau ini saya pengen R dikali Y, tentunya adalah E pangkat R dikali T. Karena turunannya adalah R dikali E pangkat RT. E pangkat RT adalah NT-nya sendiri. Jadi, bisa saya tahu bahwa solusinya itu sendiri adalah E dikali RT. Tentunya dikali dengan sebuah konstanta. Konstanta ini hasil dari karena dia mempunyai persamaan diferensial order 1. Berarti kamu harus mempunyai sebuah konstanta. Bisa dibuktikan bahwa ini adalah solusi dari ini. Kamu tinggal substitusi saja, cari turunan pertamanya adalah C dikali R dikali E pangkat RT, atau R dikali C dikali E pangkat RT. Jadi R dikali N. Jadi R dikali N ya. Jadi turunannya itu adalah R kali N. Nah, yang menarik di sini adalah bila R-nya positif, tentunya kita tahu populasinya positif, R-nya positif. Jadi pertumbuhannya positif. Jadi N-nya itu terus bertambah. Setiap waktu bertambah. Bagaimana ketika R-nya negatif? Ketika R-nya negatif, populasinya positif. Jadi perkaliannya akan negatif. Artinya populasinya akan berkurang. Bagus sekali ya. Jadi dari dN/dt sama dengan RNT, kita bisa melihat sesuatu. Kalau N-nya ini menyatakan populasi, maka dN/dt ini menyatakan perubahan populasi terhadap waktu. Kalau perubahan populasinya negatif, artinya pertambahan populasinya itu akan menurun. Kalau dN/dt-nya perubahan populasinya positif, berarti populasinya akan terus bertambah. Kamu tahu solusinya adalah ini untuk R tertentu, R misalkan kalau positif, maka saya akan dapatkan ini ya. Ini kan grafik, kalau kamu masih ingat, 2 pangkat sesuatu. Ini grafik eksponensial. Oke ya. Selanjutnya, kalau saya mau mencari NT-nya secara khusus, kita ketahui kondisi awalnya 0,2, 200.000. Kondisi pertamanya, 1 jam pertama, kalau kita tadi ingat, 0,33 juta atau 330 juta. Nah, dalam hal ini kalau saya mau mencari solusi khususnya, saya akan dapatkan dari N0 sama dengan 0,2, saya dapatkan NT-nya itu adalah konstan dikali E pangkat RT, konstannya saya akan dapatkan 0,2.
Oke ya. Lalu bagaimana mencari R-nya? Ya tinggal saya dapatkan seperti ini ya. N1 saya bagi dengan N0. N1 itu apa? 0,2 dikali E pangkat RT. Ini adalah 0,2 dikali E pangkat R kali 0. Ini R kali 1. Jadi saya dapatkan seperti ini. Sama dengan 1,05. Oke ya. Jadi saya punya E pangkat R sama dengan 1,65, sehingga R-nya tentunya adalah ln logaritma natural dari, ini maaf, seharusnya 1,65 yang adalah 0,5. Jadi saya punya solusi model di atas adalah NT dikali 0,2 dikali E pangkat 0,5T. Kalau saya lihat solusinya, ternyata bagus sekali. Tapi sayangnya hanya untuk 12 jam pertama. Setelah 12 jam kedua, setelah 12 jam, maka datanya itu tidak sama dengan hasil pemodelan kita, hasil pemodelan. Kalau hasil pemodelan kita akan terus ke atas, tapi di sini datanya itu malah seolah-olah pertumbuhannya itu akan makin lama makin kecil. Pertumbuhannya makin lama makin menuju 0. Kamu lihat pertambahannya makin lama makin kecil. Nah, untuk hal ini disebabkan karena laju pertumbuhan per kapitanya akan berubah dengan meningkatnya jumlah populasi. Oke ya, secara umum laju pertumbuhan per kapita itu dia akan berubah. Kalau laju pertumbuhan per kapita itu tidak akan berubah, dia akan terus menuju tak hingga gitu ya. Secara umum tentunya ini tidak mungkin, karena di dunia ini ketika saya mempunyai ini, tidak mungkin pertumbuhannya itu akan menuju tak hingga, tidak mungkin. Dia pasti akan terbatas. Terbatas oleh apa? Tentunya terbatas oleh ruangnya. Terbatas oleh ruangnya. Kalau kamu masih ingat, ketika saya bicara tentang persamaan beda, ada yang disebut dengan carrying capacity, daya dukung lingkungan. Nah, ini kelihatannya dari data ini, daya dukung lingkungannya itu sekitar 200 juta. 200 juta. Oke ya, jadi dia kalau dari awal dia akan menuju ke populasi 200 juta. Kalau lebih dari 200 juta, dia akan turun menuju 200 juta. Seharusnya itu yang terjadi, karena secara umum, populasi itu tidak akan terus bertumbuh secara eksponensial. Pasti nanti suatu saat akan melambat. Kalau ketersediaan ruangannya makin lama makin kecil. Nah, itu berkaitan dengan laju pertumbuhan per kapita yang berubah terhadap jumlah populasinya. Berdasarkan data pengamatan, maka dengan menggunakan teknik regresi linear diperoleh R-nya itu ternyata fungsi dari N. Sehingga pada akhirnya model pertumbuhannya adalah ini. R dikali N, R-nya itu fungsi dari N. Jadi saya punya seperti ini. Oke ya? Nah, dengan teknik pengintegralan saya dapatkan NT-nya adalah ini. Apakah kamu masih ingat teknik pengintegralan? Kalau saya anggap ini adalah pembagian dari dua buah diferensial, maka ini saya bolehkan kali silang. Semua B yang berurusan dengan N saya pindahkan ke kiri, semua yang berurusan T saya pindahkan ke kanan. Saya integralkan kedua ruas sehingga saya punya integral 1 per ini dN sama dengan integral 1 dt. Sehingga pada akhirnya saya dapatkan NT-nya adalah seperti itu dengan memasukkan kondisi awal. Nah, jadi dengan memasukkan kondisi awal yang seperti itu, saya dapatkan ternyata sekarang modelnya itu sudah menghampiri datanya dengan cukup baik. Dengan cukup baik. Jadi ini model yang lebih masuk akal. Model pertumbuhan ini yang kita sebut model pertumbuhan logistik. Beda dengan yang sebelumnya, model pertumbuhan hanya eksponensial murni. Gitu ya. Nah, ini model pertumbuhan logistik. Oke, jadi laju pertumbuhannya akan melambat jika jumlah populasi mendekati nilai tertentu atau titik jenuh. Nah, ini kalau kamu masih ingat, ketika persamaan beda, maka N dari T plus 1 itu sebenarnya apa? NT ditambah dengan ini. R dikali dengan 1 min N dibagi NT dibagi K dikali dengan NT. Jadi ini perubahannya. Ya, kalau dulu NT plus 1 sebenarnya NT ditambah perubahannya. Nah, ini turunan itu ya cuma melihat perubahannya. Jadi dNdt adalah R dikali 1 min N per K dikali N. Tentunya K-nya ini adalah apa? Tentunya yang biasanya kita sebut daya dukung lingkungannya. Untuk N kurang dari K, kamu bayangkan N-nya itu setengah K. Kamu lihat setengah K dibagi K adalah setengah, 1 min setengah adalah setengah, maka ini akan positif. R-nya ini, laju pertumbuhan populasi, ini akan positif. Oke ya? Dan N-nya positif. Jadi dNdt akan positif. Jadi dia akan berkembang. Populasinya akan bertambah. Tapi bagaimana kalau N-nya itu lebih besar dari K? Untuk N-nya lebih besar dari K, kamu anggap N-nya 2 kali K. 2K dibagi K, ini ada 2. 1 min 2 minus.
R-nya positif, N-nya positif, jadi DNDT-nya negatif. Apa artinya? Artinya populasinya itu akan turun. Kalau kamu lebih besar dari kapasitas daya dukung lingkungannya, maka populasinya akan turun. Oke ya. Untuk N sama dengan K, untuk N sama dengan K, maka dia akan tetap. Ini persis sama adalah solusi kesetimbangan atau equilibria. Kamu ingat ketika saya punya persamaan beda NT plus 1 sama dengan fungsi dari NT, bagaimana melihat equilibrianya? Apa yang dimaksud dengan equilibria? Setiap saat NT plus 1 sama dengan NT. NT plus 1 sama dengan NT untuk setiap saat. Artinya, dia akan terus tetap. Bagaimana melihat ini yang terus tetap? Apa artinya tetap? Artinya tidak ada perubahan populasi. Artinya ini sama dengan 0. Artinya yang kanan ini harus sama dengan 0. Artinya karena populasinya tidak pernah berubah. Oke ya, itu yang kita sebut solusi kesetimbangan pada persamaan diferensial. Yaitu ketika DNDT-nya sama dengan 0. Ruas kirinya sama dengan 0. Itu adalah solusi kesetimbangan. Artinya setiap saat dia akan sama karena DNDT-nya sama dengan 0. Tidak ada pertumbuhan. Oke ya, K disebut carrying capacity. Oke, bila N menuju K, maka DNT-nya akan menuju 0. Jadi kalau kamu lihat, nanti ini N-nya, misalkan saya ambil 0,999. Maka ini adalah apa? 0,99 dibagi K. Ini adalah 0,00001. Jadi DNDT-nya mengecil. Makin dia menuju, makin N-nya menuju K, maka perubahan populasinya mengecil. Kalau kamu lihat nih, dia akan naik. Tapi kalau kamu lihat di sini dia akan menjadi cekung ke bawah. Artinya apa? Artinya sekarang pertumbuhannya itu naiknya itu lebih pelan. Ini naiknya cepat, di sini naiknya pelan. Kamu masih ingat ya tentang turunan kedua, kecekungan ke atas ke kecekungan negatif dan apa artinya. Jadi di sini populasinya perubahannya akan melambat. Oke ya. Berikutnya kita akan bicara tentang lebih dalam lagi mengenai persamaan diferensial. Itu untuk sesi berikutnya. Jadi kali ini kita belajar tentang model pertumbuhan logistik, salah satu model yang banyak dipakai di dalam biologi. Terima kasih.